Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di Selasa ketiga ya dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik. Kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis yang mana kita sudah mengulangnya pada minggu lalu tentang hafalan hadis tentang iman ya. Nah, untuk materi hari ini adalah tentang menghindari perilaku tamak. Sebelum kita beranjak kepada pelajaran tentang menghindari perilaku tamak, baiklah kita awali kegiatan kita dengan membacakan surat Al-Fatihah sebagai pendorong doa untuk para korban gempa bumi di Cianjur. Ya, baik kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur satu diberikan ketabahan, diberikan kesabaran atas musibah yang menimpa para saudara-saudara kita seiman dan seislam di Cianjur sana. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Cianjur saat ini sedang berduka, sudah terhitung kurang lebih pada hari ini lebih dari ratusan orang ya yang meninggal ya, bahkan yang timbun dan juga yang hilang cepat meninggal ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan yang lainnya dan Allah berikan ketabahan kepada yang mendapatkan musibah ya. Amin. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Ibu sampaikan, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang menghindari perilaku tamak ya. Sebelum kita menuju kepada tayangan video yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan observasi, siswa mampu bersikap murah hati dan menghindari tamak. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan penilaian diri, siswa mampu bersikap menghindari sifat tamak dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan metode ceramah, siswa mampu memahami pengertian sikap tamak serta akibat dan membiasakan bersikap murah hati. Dengan metode penugasan, siswa mampu menyimpulkan keterkaitan isi kandungan surat Al-Humazah dan At-Takatsur dalam fenomena kehidupan, yaitu tentang menghindari perilaku tamak ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu diantaranya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan sekarang kalian perhatikan tayangan berikut ini. Simak.
suaranya. Aku hanya mempunyai roti dan kamu mempunyai roti. Goreng yang banyak. Bila aku cerita jangan dulu. Aku mohon kawan. Baik, aku akan mengajarimu Kenny. Jika kau melakukan itu, katakan apa yang harus kulakukan. Kau harus berpura-pura menjadi anjing. Pura-pura jadi. Adik kita tampil di ini. Adik kita juga ramah pada diri. Maka dia tidak perlu menjadi anak yang malang. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita tidak mudah mempercayai kalau mendengar ada manusia yang berubah menjadi anjing. Tapi bagaimana jika anjing tersebut adalah sebuah perumpamaan dari sifat lama yang menjadikan seseorang rela menggunakan diri terhadap sesama makhluk. Uang bersama demi memenuhi hawa nafsu. Tuhai, saudara-saudaraku yang terkasih, dan demikian halnya sungguh manusia sangat mungkin menjadi kita berlindung dari keburukan manusia. Kita berharap semoga kita termasuk golongan orang-orang bertakwa Amin. yang memperbaiki Beda pembelajaran tadi ya disebutkan bahwasanya orang yang tamak itu tidak jauh beda seperti permainan seperti anjing. Anjing di sana bukan berarti jadi berubah jadi anjing, tapi anjing di sana perumpamaan orang-orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Yang perlu kita amati dari kisah tamak ini masih banyak ya, di antaranya baik dari segi ucapan, dari tingkah laku, ya. Kalau dari ucapan berarti seakan-akan menjadi sok pemimpin, ya. Apa-apa saya harus menang, apa-apa harus lebih baik daripada orang lain. Kalau secara sikap seperti yang tadi dari video tadi disebutkan ada temannya menginginkan makanan, boleh kamu silakan kasih makanan, tapi kamu berubah seperti hanya anjing, kamu akan saya beri makanan, bahkan makanan dikasihkan dengan cara lihat nah kemudian berikutnya kita lihat lagi tayangan berikutnya ya. Cerita rakyat Nusantara. Cerita rakyat ada seorang nelayan ya akan menangkap ikan ke dalam. Nah itu kayaknya penonton itu mungkin. Mungkin karena energinya dimaksud sekali. Tidak ada siapa-siapa, kakek sudah tidak ada. Sudah sekali. Tadi apa ini? Ambil tidak. Baiklah, kepala basah. Banyak sekali.
orang kaya. 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 Wes, udah bisa ngomong. Udah jelek. Tidak usah bercampur urusan orang. Itu sudah resiko tanggung sendiri. Bagaimana ini? Aku kebetulan jodoh. Kata nggak dapat dia semakan. Dia terbawa oleh oh, ternyata dia tertarik sama hartanya. Banyak pergi. Kan ceritanya lama. Tungguannya. Si miskin sangat menyesali perbuatannya. Seandainya dia tidak terlalu serakah, tentu masih akan berkata, nasib sudah menjadi karena keserakahannya. Si miskin tetap akan menjadi miskin. Ya, kedua video tadi menggambarkan tentang sikap tamak. Coba, ibu ingin meminta jawaban dari kalian. Coba, simpulkan. Siapa dapat menyimpulkan tentang tamak? Tamak itu apa? Silakan. Rakus, boleh. Apa lagi? Serakah, boleh. Yang lainnya? Ingin menang sendiri, boleh. Terus? Tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup, ya, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, ya, semuanya benar. Terima kasih. Ya. Sekali lagi itu adalah gambaran dari sifat tamak. Nah, lalu pada masa Rasulullah, ya, ada seorang laki-laki Quraisy yang pada masa itu selalu mengejek, selalu membenci, selalu mencela gitu apa yang ada pada diri Nabi. Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf itu? Dia adalah seorang laki-laki Quraisy tapi sangat kaya gitu. Hingga dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kau bilang Tuhanmu itu yang mukti, yang maha kaya, mana buktinya? Kamu tidak kaya, kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya punya rumah kecil, kamu hanya punya harta sedikit. Lihat aku seorang kafir Quraisy, tapi aku punya segalanya. Tuhan aku mendengarkan aku meminta apapun diberikannya. Sementara engkau mana?" Sampai menghina gitu bisa-bisa sama Nabi. Katanya Tuhan aku ya bukti, yang maha kaya. Bohong katanya gitu. Kalau begitu, aku bisa beli apapun yang kamu inginkan. Kamu ingin punya uang banyak, aku akan beri. Kamu ingin rumah yang mewah, aku akan berikan. Asal kau mau mengikuti jejakku menyembah berhala. Itu kata Nabi, nggak bisa. Itu urusanmu, kata Nabi. Bagiku Tuhanku adalah Tuhanku, Allah Azza wa Jalla, yang selalu menjaga aku, yang selalu memberikan aku rezeki. Nah, dari kisah yang barusan Billy sampaikan, itu menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu memperlihatkan hartanya untuk menyombongkan diri, sementara Al-Quran
harta tapi sombong, tapi dia tamak, tapi dia rakus, Allah sangat membencinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 8 sampai 9. Ya, kita baca sama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tanqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amalin mumaddadah. Itu adalah surat atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang suka mencela, mengumpat, dan suka mengumpulkan harta atau tamak, ya. Nah, kemudian surat yang kedua adalah surat At-Takasur. Silakan, Uni baca Uni surat At-Takasur ini. Summa kalla la tarawun Terima kasih. Pak Irus baca silakan surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hatta yurumul aqabir. Allah sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Allah law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa tarawunnaha ainal yaqin. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Julpan dan ini yang sudah membacakan surat pendek. Berikut yang keduanya adalah merupakan surat yang berkaitan dengan sifat tamak. Ya. Lalu, bagaimanakah keterkaitan antara surat At-Takasur dengan surat Al-Humazah? Dalam surat Al-Humazah yang menyebutkan ya, alladzi jama'a malan wa 'addada, ya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itu bunyi ayat keberapa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ayat keberapa? Ayat kedua surat Al-Humazah. Di sana disebutkan bahwasanya orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, tetapi tidak mengeluarkannya untuk bersedekah. Itulah bagian daripada orang-orang yang bersifat tamak. Dia banyak harta, mengumpulkan harta, tapi dia tidak mengeluarkan sedekah, tidak mengeluarkan zakat. Ya, seperti halnya yang dicontohkan pada masa Nabi Musa. Ada seorang laki-laki yang asalnya dia itu orang tidak kaya, ya, miskin, yang namanya Korun, masih ingat? Nah, si Korun itu dia orang miskin, kemudian minta doakan kepada Nabi Musa, Allah Musa, aku minta kepada engkau, aku ingin jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, wahai Korun, apakah kau sudah sanggup untuk menjadi orang kaya? Ya, aku sanggup. Apakah kau sanggup menjadi orang kaya dan tetap beribadah kepada Allah, tetap melaksanakan sholat berjamaah? Aku sanggup. Akhirnya melihat gelagatnya Korun yang rajin sekali ibadahnya, rajin sekali melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, berilah harta kekayaan yang banyak kepada Korun. Dengan tiba-tiba kun fayakun, Allah mengubah Korun menjadi orang kaya. Hanya diberikan modal 1 ekor kambing. 1 kambing dia pelihara. Setelah dewasa kambing tersebut dia kawinkan dengan kambing yang lain yang jantan. Lalu hamil. Itu si kambingnya punya anak, anaknya banyak, terus berkembang
dia hingga memiliki kambing-kambing yang banyak, hingga diceritakan Korun menjadi raja kambing. Setelah kambingnya banyak lagi, dia mengumpulkan hartanya, memiliki emas yang sangat banyak. Dan diceritakan Korun menjadi orang yang paling kaya di Mesir pada saat itu. Tapi dia lupa dengan janjinya kepada Nabi Musa. Ketika dia sudah menjadi orang kaya, Nabi Musa datang kepadanya, wahai Korun, aku datang kepadaku. Baginda Allah Musa, terima kasih kau datang kepadaku. Tapi aku belum sempat menghitung hartaku. Jadi sekarang sebaiknya engkau pulang dulu, nanti aku hitung dulu hartaku. Gitu. Aku belum siap mengeluarkan zakat gitu. Lalu datang lagi tahun berikutnya, berikan jawaban yang palsu juga. Datang lagi hingga ketiga kali Nabi Musa datang, malah kebalikannya sekarang Korun sudah berkata lagi, maaf, hartaku bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Itu semua kerja kerasku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga akhirnya Allah melalui Nabi Musa mendoakan Firaun, mendoakan Korun, dan si Korun pun ditelankan ke dalam bumi oleh Allah. Nah, dalam surat Al-Humazah ini disebutkan ya ayat kedua, gambaran daripada sifat Korun. Nah, kemudian bagaimana dengan gambaran dari surat At-Takasur? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maksudnya apa? Yang namanya orang yang sudah banyak harta, kebanyakan itu suka lupa diri. Kecuali kalau memang sejak awal dia sudah niatkan, kalau aku kaya, aku akan banyak bersedekah. Kalau aku kaya, aku akan banyak berbagi dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Insya Allah, billahi ta'ala dia punya harta, maka hartanya itu tidak akan sia-sia. Tapi hartanya itu akan menolong dia masuk ke dalam kubur. Ini yang berlanjut. Ya, baiklah, untuk berikutnya Ibu berikan tugas kepada kalian. Silakan bukunya dikeluarkan. Tulis soalnya yang pertama. Dan KPD-nya saya bagikan. Sisanya keluarkan. Ya, mau boleh pakai pulpen, nggak boleh silakan. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama sudah ditulis di sana, sudah tertera ya, di KBD-nya sudah tertera. Tulislah kesimpulan dari sifat tamak. Silakan tulis. Ya, silakan. Sifat tamak. Ya, sudah? Silakan. Tampung oleh kalian seperti apa sih sifat tamak itu? Yang kedua, tulislah ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, silakan. Terima kasih. Ya, tolong Isman tolong ambil teman-temannya kumpulkan kepada Ibu. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas hari ini. Semoga kita termasuk orang yang dapat menghindari sifat tamak. Amin Allah ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih. Nanti kalian cari referensi lain menambah pengetahuan kalian ya. Mungkin untuk kegiatan kita pada hari ini coba sekian. Nanti di rumah kita kepada kalian untuk menghafalkan bunyi surat Humazah ya, dengan surat At-Takasur ya. Lebih baiknya lagi hafalkan beserta artinya supaya kalian dapat memahami arti daripada surat Al-Humazah dengan At-Takasur beserta keterkaitan suratnya. Semoga kalian sehat semua. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.